Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Semoga semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Hari ini kita belajar tentang tata bahasa atau struktur kalimat yang dinamakan al-jumlatul ismiyatu. Baca setelah ibu. Al-jumlatul ismiyatu, yaitu kalimat yang diawali isim. Al-jumlatul ismiyatu itu terdiri dari dua komponen kata, yaitu yang pertama al-mubtada plus khobarun. Al-mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat. Apa itu isim? Isim bisa berupa nama orang, binatang, tumbuhan, kata benda. Contohnya, Hamid, Hamidah, seorang guru, seorang murid, seorang pedagang. Atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan subjek. Kemudian tadi yang kedua adalah khobar. Khobar itu dalam bahasa Arab terdiri dari dua, ada yang berupa isim, ada yang berupa fi'lun. Kali ini yang kita pelajari yaitu khobar yang jenisnya itu adalah fi'lun atau kata kerja. Kita menyebutnya dengan khobar jumlatul fi'liyah. Baca setelah ibu, khobar jumlatul fi'liyah. Khobar jumlatul fi'liyah itu terdiri dari fi'lun fa'il dan maf'ulun bih. Apa itu fi'lun fa'il? Fi'lun fa'il adalah kata kerja pelaku. Contohnya kata kerja lari, berjalan, membaca, menulis, makan, minum. Itu disebut dengan kata kerja. Kemudian apa itu maf'ulun bih? Maf'ulun bih adalah objek. Dalam bahasa Indonesia disebut objek, yaitu yang dikenai oleh apa yang dikerjakan oleh pelaku. Misalnya contohnya, saya membaca buku. Buku itu adalah objeknya. Atau dalam bahasa Arab disebut maf'ulun bih. Baca sama-sama, maf'ulun bih. Sekarang sudah mengerti apa itu mubtada dan plus khobar. Sekarang ibu akan memberikan beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kalian tahu dalam membuat kalimat jumlatul ismiyah. Kalian harus tahu tata bahasanya. Yang pertama, mubtada dan khobarnya harus sesuai. Apabila mubtadanya itu laki-laki, maka khobarnya harusnya jenisnya laki-laki. Kemudian apabila mubtadanya itu jumlahnya 2, maka khobarnya itu juga jumlahnya harus 2. Ibu beri contoh. Hamidun yaqra'ul kitabah. Hamid membaca buku. Dan Hamidatu taqra'ul kitabah. Hamidah membaca buku. Kata kerja di sini harus menyesuaikan. Kenapa Hamid yaqra'u dan kenapa Hamidah taqra'u? Karena kata kerjanya harus menyesuaikan dengan mubtada'nya. Apabila mubtada'nya laki-laki, maka khobarnya juga jenisnya laki-laki. Satu lagi, maf'ulun bih, ketentuannya apabila objeknya itu jumlahnya 1, maka barisnya harus fathah. Contohnya tadi al-kitabah. Al-kitabah,
tidak boleh al-kitabu, tidak boleh al-kitabun, tidak boleh al-kitabin, harus al-kitaba apabila kata bendanya itu jumlahnya 1. Apabila objek tersebut jumlahnya 1. Mungkin itu saja dari Ibu. Silakan kalian simak lagi video yang Ibu kasih setelah ini. Semoga kalian bisa tambah memahami tentang tata bahasa yang disebut dengan al-jumlatul ismiyah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke syabab, kali ini kita akan belajar tentang cara membuat kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Nah, catat ya syabab, ada 2 pola susunan kalimat dalam bahasa Arab. Pertama, subjek plus predikat, atau kalau dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan ismiyah atau jumlah ismiyah, karena kata pertamanya adalah berupa isim atau kata benda. Ini sama lah ya dengan susunan kalimat di bahasa kita, Indonesia tercinta. Oke, langsung kita ambil contoh, terus kita bahasa Arabin ya. Khalid belajar bahasa Arab. Khalid yadrus al-lughah al-arabiyyah. Ini pernah kita bahas kan di video tentang kata kerja, baik itu di kata kerja lampau atau sedang dilakukan, fi'il madhi atau mudhari'. Kalau Khalid sama Ali belajar bahasa Arab, Khalid dan Ali belajar bahasa Arab. Ya, tinggal bahasa Arabnya Khalid wa Ali yadrusani al-lughah al-arabiyyah. Kata yadrus kalau buat 2 orang ya jadinya ada tambahan alif dan nunnya, jadinya yadrusani. Sama juga kalau jamak, misal para guru, ini kan jamak berarti ya, para guru pergi ke sekolah. Pergi itu bahasa Arabnya yadhhab, jamaknya ya yadhhabun. Kata yadhhab karena untuk jamak jadi tambahannya ya wawu dan nun, jadinya yadhhabun. Jadinya al-mudarrisuna yadhhabuna ilal madrasah, para guru sedang pergi ke sekolah. Kalau saya belajar, ya disesuaikan. Ana adrus, mesti ingat kan? Bukan ana yadrus atau ana yadrusuna, bukan. Ya, jadi sesuaikan antara ana sebagai subjeknya dan adrus sebagai predikatnya. Kamu belajar, ya anta tadrus, bukan anta yadrus atau anta adrus. Sampai di sini paham kan aturan subjek predikat atau jumlah ismiyah dalam bahasa Arab?